Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Antonius Eko Priadi Cionvin, NIM 24120197. Saya akan mereview 15 jurnal dengan mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Jurnal pertama, judul jurnal teknik partisi data yang dapat diskalakan untuk pemrosesan data terdistribusi di lingkungan cloud. Penulis Siva Kumar, Ponusami dan Panjat Gupta, tahun 2024. Ringkasan isi jurnal: kajian literatur yang mengeksplorasi prinsip-prinsip mendasar dari teknik partisi data yang terukur dalam konteks pemrosesan data terdistribusi di lingkungan cloud. Metodologi jurnal ini menggunakan metode studi literatur atau review. Penulis memeriksa dan menganalisis beberapa strategi dan metodologi. Yang berikut kelebihannya: yang pertama, mengoptimalkan kinerja. Pemartisian data sangat penting untuk memaksimalkan kinerja pemrosesan data. Yang kedua, distribusi beban merata. Pemartisian berbasis hash, pemrosesan beban yang seimbang untuk paralel yang efektif. Yang ketiga, toleransi kesalahan. Pemartisian berbasis replikasi meningkatkan toleransi kesalahan dengan memastikan ketersediaan data meskipun terjadi kegagalan. Berikut kelemahan. Yang pertama, biaya replikasi atau kompleksitas konsistensi. Pemartisian berbasis replikasi memerlukan manajemen konsistensi yang hati-hati dan menambah biaya penyimpanan. Yang kedua, kehilangan informasi. Pemartisian berbasis reduksi dimensi berisiko kehilangan informasi selama proses reduksi dimensi. Relevansi dengan topik sangat relevan. Seluruh isi jurnal membahas teknik partisi data yang merupakan fondasi penting dalam pemrosesan data terdistribusi. Yang berikut jurnal kedua, judul jurnal kerangka kerja terdistribusi dan skalabel untuk pemrosesan aliran lintasan berkelanjutan latensi rendah. Penulis Salman Ahmad, Hiroyuki Kitagawa, Akiyoshi Matono, Kyung Sokim, pada tahun 2024. Ringkasan pada isi jurnal: memperkenalkan stream, sebuah kerangka kerja terdistribusi dan terukur untuk pemrosesan stream data trajektori berkelanjutan dengan latensi rendah di lingkungan cloud. Yang berikut metodologi. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan kerangka kerja dan evaluasi eksperimental. Kelebihannya: yang pertama, latensi rendah dan skalabilitas. Dirancang untuk pemrosesan aliran data lintas berkelanjutan. Yang kedua, fault tolerance. Stream dibangun di atas Apache Flink dan memanfaatkan fitur checkpointing Flink untuk menjamin semantik pemrosesan XCLT. Yang ketiga, distribusi data efektif. Menggunakan pemartisian berbasis ID lintas di lapisan komputasi yang memastikan seluruh lintasan proses oleh satu instan operator. Kelemahannya: yang pertama, fokus query range
hanya pada titik trayektori, mengabaikan tepi di antara titik-titik tersebut yang dapat menghilangkan hasil jika hanya tepi yang memotong polingan query. Yang kedua, sebagai kerangka kerja yang memerlukan overhead, kemungkinan yang dapat menyebabkan peningkatan menjadi subliner. Relevansi dengan topik sangat relevan. Kerangka kerja terdistribusi dan terukur yang dibangun di atas mesin pemeriksaan aliran terdistribusi. Yang berikut jurnal ketiga, jurnal analisis terdistribusi geografis dan penundaan. Penulis Habib Mostaf, Georgius Smaragdakis, Thomas Siner, dan Anja Feldman pada tahun 2022. Ringkasan pada isi jurnal membahas tentang pemeriksaan data analitik big data secara geografis terdistribusi, terutama data pribadi diproses dan dianalisis secara in situ. Metodologi menggunakan metode analisis arsitektur, sistem, dan evaluasi eksperimental. Kelebihannya yang pertama, fokus pada tuning, penelitian kedua, analisis mendalam, menyediakan tinjauan komprehensif tentang arsitektur dan perbedaan implementasi antara Storm, Spark, dan Flame. Yang ketiga, rekomendasi parameter, menawarkan panduan spesifik tentang parameter yang dapat di-setel untuk setiap sistem guna. Yang berikut kelemahan. Yang pertama, batasan Storm, menonaktifkan record pada Storm yang merupakan salah satu cara utama tuning untuk mengatasi latensi. Yang kedua, tidak ada solusi universal. Penelitian menegaskan bahwa tidak ada satu DSP pun yang berkinerja terbaik di semua topologi. Yang ketiga, Spark batch interval, kinerja stream processing Spark sangat bergantung pada batch interval. Yang berikut relevansi dengan topik sangat relevan. Jurnal ini secara langsung berfokus pada pemeriksaan data terdistribusi dalam skala geografis, mengidentifikasi masalah utama, latensi jaringan, area luas. Yang berikut jurnal keempat, pemeriksaan sinyal terdistribusi untuk sistem antena array skala sangat besar, keadaan terkini dan arah masa depan. Penulis Yan King Su, Erik G. Larson, Edward Georgswick, Xiao Li, Xinji, dan Sung Hee Chang pada tahun 2025. Ringkasan pada jurnal, artikel ini tinjauan komprehensif mengenai algoritma pemeriksaan sinyal terdistribusi untuk sistem array. Metodologi yang digunakan, studi literatur atau tinjauan komprehensif. Kelebihannya yang pertama, fokus spesifik. Jurnal ini secara khusus fokus pada algoritma SP terdistribusi sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Yang kedua, cakupan modern, mencakup topik terkini dan penting untuk 6G termasuk sistem. Arah masa depan, memberikan panduan jelas tentang arah penelitian masa depan termasuk SP terdistribusi.
Kelemahan tentang near field seperti spatial non-linearity diakui, namun pembahasan utamanya tetap pada tantangan interkoneksi, kemampuan dan sinkronisasi. Yang kedua, kompleksitas stream disk join. Operasi stream disk join secara inherent dianggap sebagai transformasi yang paling mahal. Yang ketiga, sebagai artikel review, jurnal ini tidak menyajikan data eksperimental baru penulis sendiri. Relevansi dengan topik sangat relevan, membahas secara mendalam topik pemrosesan sinyal terdistribusi dan bagaimana arsitektur terdesentralisasi digunakan untuk membagi beban komputasi dan komunikasi antar unit. Berikut jurnal kelima, judul jurnal pemrosesan sinyal terdistribusi untuk sistem antena array skala sangat besar. Penulis Yan King-Su, Eric Gillarson, Edward Georgewick, Xiaolin Xinjin, dan Sung Hui Chang pada tahun 2025. Ringkasan pada isi jurnal mengusulkan sebuah arsitektur yang efisien untuk mengatasi tentang join antar data stream yang bersifat live dan heterogen dengan data statis yang tersimpan di disk. Berikut metodologi penelitian, metode perancangan arsitektur sistem dan evaluasi simulasi eksperimental. Kelebihannya, yang pertama, fokus pada heterogenitas dan join. Arsitektur ini secara spesifik mengatasi tentang krusial dalam stream, yaitu operasi join antar data yang bergerak cepat dan data yang diam. Yang kedua, desain modular terdistribusi. Pemanfaatan arsitektur terdistribusi memungkinkan skalabilitas horizontal, mengurangi bit length pada satu titik, dan meningkatkan throughput melalui pengurusan paralel. Yang ketiga, efisiensi. Hasil kinerja yang terukur menunjukkan peningkatan efisien yang nyata dalam hal latensi dan throughput. Yang berikut kelemahannya, yang pertama, implementasi real world. Jurnal ini tidak secara eksplisit menyebutkan implementasi penuh pada platform stream processing komersial yang spesifik. Yang kedua, overhead komunikasi. Meskipun terdistribusi, arsitektur join selalu berpotensi memiliki overhead komunikasi antar node yang dapat mengurangi kinerja, terutama pada join yang kompleks. Yang berikut relevansi dengan topik sangat relevan. Jurnal ini berfokus pada penulisan data terdistribusi yang diterapkan untuk stream processing. Inti dari ini adalah penggunaan komputasi terdistribusi untuk melakukan operasi join yang kompleks secara paralel. Yang berikut jurnal ke-6, judul jurnal mengaktifkan penggabungan spasial terdistribusi yang efisien pada danau data vektor raster skala besar. Penulis Sebastian Villarroya, Jose Figuera, Jose M. Cotos, dan Jose A. Taboada pada tahun 2022. Ringkasan pada jurnal ini mengusulkan sebuah metode yang efisien untuk operasi spatial join antar data spesial vektor dan raster. Metodologi penelitian ini menggunakan perancangan algoritma terdistribusi dan evaluasi eksperimental. Kelebihannya, yang pertama, kinerja sangat cepat, mencapai waktu respon lebih dari satu tingkat, besaran lebih cepat daripada solusi berbasis Spark.
Yang kedua, optimasi algoritma, memanfaatkan algoritma quick join yang efisien, dispar dibandingkan dengan spatial index join yang dibutuhkan pendekatan lain. Yang ketiga, integrasi data unik, menyediakan analisis terintegrasi dan efisien untuk data set, vektor, dan raster skala besar. Kelemahannya, yang pertama, kompleksitas data raster. Meskipun di atas, pemrosesan data raster yang sangat besar masih membutuhkan sumber daya komputasi dan memori yang sangat besar. Yang kedua, keterbatasan HSP. Skema partisi hibrida memerlukan overhead komputasi awal untuk membangun struktur partisi dan indeksnya. Relevansi dengan topik sangat relevan. Contoh klasik dari pemrosesan data terdistribusi yang diterapkan pada domain geospasial, fokusnya pada spatial join terdistribusi yang efisien. Yang berikut jurnal ke-7, judul jurnal pemrosesan citra real-time terdistribusi dari formasi Flying SAR berbasis GPU tertanam. Penulis Taoyang, King Bosyu, Van Tengmeng, dan Sang pada tahun 2022. Ringkasan pada isi jurnal mengusulkan metode pemrosesan citra real-time terdistribusi untuk sistem formation flying. Sistem FF-SAR dapat mencapai pencitraan resolusi tinggi dan sweep lebar. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan arsitektur, perangkat keras, dan optimasi algoritma paralel. Kelebihannya yang pertama, solusi one orbit, menawarkan solusi praktis dan efisien daya untuk tantangan real time pada sistem FF-SAR. Yang kedua, optimasi tingkat rendah, optimasi yang detail menggunakan CUDA dan UNIF memori. Yang ketiga, skalabilitas arsitektur terdistribusi berbasis banyak GPU memungkinkan skalabilitas pemrosesan citra masif. Kelemahannya yang pertama, ketergantungan perangkat keras. Keberhasilan metode sangat bergantung pada arsitektur perangkat keras spesifik. Yang kedua, kompleksitas implementasi pemrograman paralel tingkat rendah jauh lebih kompleks dan rawan kesalahan dibandingkan framework komputasi terdistribusi tingkat tinggi. Relevansi dengan topik sangat relevan, menerapkan prinsip pemrosesan data terdistribusi pada domain pemrosesan sinyal dan citra. Yang berikut jurnal ke-8, judul jurnal G-Self MapReduce, metode untuk meningkatkan performa MapReduce di pusat data heterogen terdistribusi. Penulis Emin Sesen, Serdar Kirisoglu, dan Resul Kara pada tahun 2024. Ringkasan pada isi jurnal mengusulkan sebuah metode baru yang disebut G-Self MapReduce untuk meningkatkan kinerja kerangka kerja MapReduce dalam lingkungan pusat data yang terdistribusi dan heterogen. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan dan implementasi algoritma serta evaluasi eksperimental. Kelebihannya yang pertama, fokus heterogenitas secara efektif
mengatasi masalah utama di DC modern, yaitu variasi kinerja komputasi dan jaringan antar node yang tersebar secara geografis. Yang kedua, pendekatan choice aware menggunakan model regresi untuk memprediksi biaya pengurusan, memungkinkan keputusan yang lebih cerdas dan dinamis. Yang ketiga, peningkatan kinerja nyata, demonstrasi pengurangan waktu eksekusi yang disignifikan sehingga 12,5%. Kelemahannya yang pertama, ketergantungan model. Kinerja sangat bergantung pada akurasi model regresi polinomial yang digunakan untuk memprediksi biaya pemesan. Yang kedua, overhead cost calculation. Mungkin ada sedikit overhead komputasi yang terlibat dalam menjalankan model regresi untuk menghitung biaya di awal proses. Yang ketiga, terbatas pada MapReduce. Solusi ini secara spesifik ditargetkan untuk framework MapReduce dan mungkin memerlukan modifikasi signifikan untuk diterapkan pada framework komputasi terdistribusi lainnya. Relevansi dengan topik sangat relevan. Membahas secara eksplisit bagaimana mengoptimalkan kinerja framework pengurusan data terdistribusi yang paling mendasar di lingkungan pusat data terdistribusi yang heterogen. Yang berikut jurnal ke-9, jurnal MicroStream, layanan caching dalam memori terdistribusi untuk produksi data. Yang berikut penulis Mingming Zhang, Junju Gao, Chuan He, dan Tianyu Tan pada tahun 2022. Ringkasan pada isi jurnal tersebut mengusulkan MicroStream, sebuah layanan middleware dan virtualisasi data terdistribusi di dalam memori yang ditunjukkan untuk produksi data. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan arsitektur, sistem, dan evaluasi kinerja. Kelebihannya yang pertama, fokus pada intermediate data, menyediakan solusi yang ditargetkan untuk changing data antara tugas-tugas dalam alur kerja. Yang kedua, virtualisasi data, mengubah akses batch data stream menjadi akses stream. Yang ketiga, peningkatan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja yang substansial. Kelemahannya yang pertama, overhead in memory. Sebagai layanan changing in memory, MicroStream memerlukan alokasi memori yang besar di seluruh cluster. Yang kedua, manajemen konsistensi. Meskipun memiliki lapisan kontrol terdistribusi, menjaga konsistensi data change yang cepat berubah. Relevansi dengan topik sangat relevan. Layanan terdistribusi yang menerapkan changing di dalam memori untuk mengoptimalkan kinerja pengurusan data terdistribusi. Yang berikut jurnal ke-10, jurnal penyetelan performa otomatis untuk sistem pemrosesan aliran data terdistribusi. Penulis Herodotus, Lambros, Yu Xing Chen, dan Jiaheng Lu pada tahun 2022. Ringkasan pada isi jurnal tutorial yang menyajikan tinjauan komprehensif mengenai pendekatan penyetelan kinerja otomatis untuk sistem pemrosesan aliran data terdistribusi seperti Apache Strong, Flink, dan Spark Streaming. Yang berikut metodologi
yang digunakan adalah tinjauan tutorial dan klasifikasi. Kelebihannya yang pertama, identifikasi tentang secara jelas mengidentifikasi tentang utama dalam penyetelan otomatis seperti ruang pencarian, parameter yang besar kompleks. Yang kedua, kategorisasi yang jelas, memperkenalkan taksonomi yang terstruktur untuk mengklasifikasi pendekatan penyetelan otomatis yang berguna bagi developer dan peneliti. Kelemahannya yang pertama, kompleksitas model matematika. Sulit untuk mempresentasikan internal sistem yang kompleks menggunakan model matematika pada pendekatan Gauss modeling karena sistem streaming. Yang kedua, waktu penyetelan lama. Pendekatan eksperimen driven sering membutuhkan waktu penyetelan yang lebih lama karena perlu menjalankan aplikasi berulang kali. Yang ketiga, ketergantungan data pelatihan. Pendekatan machine learning membutuhkan data pelatihan yang besar dan dapat memakan waktu. Relevansi dengan topik sangat relevan. Jurnal ini berpusat pada optimasi kinerja sistem, pemrosesan aliran data terdistribusi, konfigurasi dan tuning otomatis, langkah lanjutan yang krusial untuk memastikan sistem terdistribusi ini beroperasi pada efisiensi puncak. Yang berikut jurnal ke-11, jurnal penyebaran data terdistribusi dan menjaga privasi di tepi jaringan melalui enkripsi pencarian berbasis atribut. Berikut penulis Ingrid Husso, Giuseppe Piro, dan Gennaro Boggia pada tahun 2022. Ringkasan ini membahas tentang penyebaran data yang terdistribusi dan menjaga privasi pada network edge yang merupakan teknologi kunci untuk industrial Internet of Things. Berikut metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan skema, kriptografi, terdistribusi, dan analisis kinerja atau keamanan. Kelebihannya yang pertama, mengusul metodologi yang efisien, terukur, dan menjaga privasi untuk diseminasi data network. Yang kedua, menggunakan atribut base untuk melindungi konten oleh sumber data dan atribut base searchable untuk diseminasi oleh edge server. Yang ketiga, skema yang dihasilkan menjaga privasi karena edge server tidak dilengkapi dengan material kriptografi. Yang keempat, mencapai penundaan diseminasi yang lebih rendah dibandingkan solusi berbasis cloud. Kelemahannya yang pertama, overhead kriptografi. Meskipun efisien, operasi kriptografi pasti menambahkan overhead komputasi dibandingkan dengan pemrosesan data biasa. Yang kedua, model ancaman terbatas. Skema ini mungkin tidak secara eksplisit membahas semua jenis serangan. Yang berikut relevansi dengan topik sangat relevan. Contoh, penerapan pemrosesan data terdistribusi dalam ranah security dan privasi. Yang berikut jurnal ke-12, judul jurnal teknik pemrosesan data real time untuk pengurangan dimensi spesial dan temporal yang dapat dilaksanakan. Berikut penulisan Alexander Gavrik, Dusan, Nemanja, dan Petar pada tahun 2022. Ringkasan pada jurnal tersebut membahas tentang pemrosesan data real time dari jaringan sensor nirkabel, di mana data
seringkali memiliki frekuensi tinggi dan mengandung redundansi. Metodologi penelitian ini menggunakan metode desain dan implementasi sistem terdistribusi serta analisis eksperimental. Kelebihannya yang pertama, fokus pada reduksi stream, mengatasi masalah spesifik data WSN real time yang redundan dengan fokus pada reduksi dimensi. Yang kedua, sistem terintegrasi, mengusulkan dan mengimplementasikan solusi terdistribusi yang komprehensif, mencakup seluruh siklus hidup data. Berikut kelemahan. Yang pertama, metode clustering, kinerja reduksi dimensi temporal sangat bergantung pada keefektifan algoritma yang digunakan. Yang kedua, ketergantungan WSN. Metode ini sangat spesifik untuk data sensor nirkabel. Penerapan pada jenis data stream lain mungkin memerlukan modifikasi signifikan pada teknik redukasi spesial. Yang berikut, relevansi dengan topik, sangat relevan tentang bagaimana mengimplementasikan teknik pemrosesan data real time terdistribusi untuk menangani volume data yang tinggi. Jurnal yang berikut, ke-13, judul jurnal mengoptimalkan pemrosesan data dekat untuk Spark. Berikut penulis Sri Pramod, Arun Gantasala, Prajet Emmanuel, Vanshul Gandhi, Robert Foley, Peter Pov, Theodorus Geotovas, dan Hui Li pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal membahas tentang pemrosesan big data yang muncul dari paradigma resource disaggregation. Berikut metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan arsitektur sistem dan evaluasi simulasi atau eksperimental. Kelebihannya yang pertama, mengatasi bottleneck jaringan secara efektif, mengatasi masalah utama dalam resource, yaitu bottleneck jaringan antara compute dan storage node. Yang kedua, software pushdown, menggunakan model biaya yang cerdas untuk memutuskan kapan harus melakukan pushdown operasi ke store node. Yang ketiga, peningkatan kinerja Spark, menunjukkan peningkatan throughput yang substansial hingga 40% lebih cepat. Kelemahannya yang pertama, strong node overhead. Strong node harus memiliki sumber daya komputasi yang cukup untuk menjalankan executors dan query yang dapat membebani tugas utamanya. Yang kedua, kompleksitas implementasi, modifikasi yang mendalam pada arsitektur Spark dan ADFS menambah kompleksitas sistem. Yang berikut, relevansi dengan topik, sangat relevan tentang optimasi kinerja pemrosesan data terdistribusi menggunakan kerangka kerja Apache Spark. Yang berikut, jurnal ke-14, judul jurnal perancangan dan analisis strategi data terdistribusi untuk mendukung skala besar. Penulis Manan Gautam dan Jasprit Kaur pada tahun 2022. Ringkasan isi jurnal ini mengkaji dua skenario utama untuk menyimpan dan mengelola sejumlah besar data di pusat data terdistribusi. Menyimpan semua data di satu lokasi menjadi tidak praktis dan memakan waktu untuk pengambilan data vital.
Berikut metodologi. Penelitian ini menggunakan metode perancangan strategi, data dan analisis kinerja, teoretis atau konseptual. Yang berikut kelebihannya, yang pertama, fokus pada biaya transfer secara eksplisit, menyoroti dan menganalisis dampak negatif dari biaya transfer data pada kinerja analitik terdistribusi. Yang kedua, analisis strategis, menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk memahami trade-off antara ketersediaan, keamanan, dan biaya dalam strategi distribusi data skala besar. Yang ketiga, prinsip data location, memperkuat peningkatannya prinsip data location dalam konteks big data analisis terdistribusi. Berikut kelemahannya, yang pertama, sifat konseptual. Analisis lebih bersifat teoretis atau konseptual dan tidak menyajikan data kinerja. Yang kedua, sederhananya replikasi. Model replikasi hanya membagi data menjadi dua kategori yang mungkin terlalu sederhana untuk lingkungan data yang sangat kompleks. Relevansi dengan topik sangat relevan. Jurnal ini membahas fundamental dari perumusan data terdistribusi skala besar, yaitu strategi distribusi dan manajemen data. Yang berikut jurnal ke-15, jurnal SVM, kernel terdistribusi adaptif berbasis partisi untuk data besar. Penulisan Amritpal, Abisi, Chowdhury, Satakshi, Husnu, Arkabandhu, dan Manish Kumar pada tahun 2022. Ringkasan pada isi jurnal: menyajikan teknik klasifikasi terdistribusi untuk big data dengan menggunakan arsitektur penyimpanan terdistribusi dan unit pemrosesan klaster secara efisien. Penulisan data lengkap sebelum partisi yang menghasilkan overhead komputasi dan komunikasi data yang berlebihan. Metodologi penelitian ini menggunakan metode perancangan algoritma, distribusi, learning, dan analisis empiris ekstensif. Kelebihannya, yang pertama, menghindari pemrosesan lengkap. Metode ini mengatasi overhead yang besar dengan tidak memerlukan pemrosesan data secara lengkap atau teknik partisi khusus sebelum pemrosesan. Yang kedua, efisiensi komunikasi, meminimalkan komunikasi antar unit pemrosesan dengan hanya menggunakan support vektor untuk membangun synthesis learning. Yang ketiga, skalabilitas dan akurasi. SVM menunjukkan skalabilitas yang baik terhadap peningkatan ukuran data dan mempertahankan akurasi tinggi. Kelemahannya, yang pertama, kompleks SVM. Meskipun diadaptasi untuk big data, kernelized SVM secara inheren masih melibatkan solusi masalah optimasi kuadratik yang kompleks. Yang kedua, bergantung pada partisi awal. Meskipun tidak memerlukan prapartisi terstruktur, efektivitas bergantung pada pembagian data awal ke dalam blok atau cuk yang didistribusi di atas thread. Yang berikut relevansi dengan topik sangat relevan. Jurnal ini secara langsung membahas pemrosesan data terdistribusi dalam konteks machine learning untuk big data. Penelitian ini bagaimana mendistribusi proses pelatihan MEL, distribusi learning pada arsitektur penyimpanan dan pemrosesan terdistribusi untuk mengatasi keterbatasan kinerja, waktu komputasi, dan komunikasi data. Sekian dan terima kasih.